selanjutnya adalah tata cara penyusunan SKP. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang Zoom ini sudah memiliki akun e-kinerja ya, walaupun mungkin ada beberapa yang masih on proses dengan akunnya. Nah, kita akan masuk ya Bapak Ibu, kita masuk ke akun kita terlebih dahulu dengan password yang sama dengan password SAPK. Nah, ini yang kadang-kadang lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika masuk lalu kita mengetik password lupa gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan passwordnya saya set automatically langsung remember password karena saya juga nggak terlalu ingat dengan password my SAPK saya gitu. Jadi ini saya set, jadi saya nggak usah ingat-ingat lagi passwordnya. Nah, kemudian juga ketika masuk, nah ini adalah kurang lebih struktur dari aplikasi kinerja kita, e-kinerja kita. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada profile, kemudian juga ada SKP dan ada tim kerja. Nah, tentu kita perlu mengeset dulu, kita perlu mengecek dulu nih Bapak Ibu, profile ya, profil pegawai. Profil pegawai adalah profil diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita menyusun SKP, menyusun matriks peran hasil, dan lain sebagainya, kita set terlebih dahulu atau cek dulu profilnya apakah sudah betul atau belum. Ya, karena kadangkala ada proses sinkronize, misalkan ini juga kadang terjadi juga ya Bapak Ibu, termasuk ke diri saya sendiri. Jadi ketika saya mau mengeset atau menyusun SKP, saya cek ini, oh ini sudah oke, ini sudah oke, dan seterusnya oke. Ternyata data atasan saya itu bukan Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara. Nah, ketika saya cek UNOR saya atau unit organisasi saya itu Subak Tata Usaha. Padahal secara regulasi kami, SOTK Pasca Penyetaraan, analis kepegawaian muda atau JF itu langsung menginduk ke direktur. Maka UNOR-nya bukan sub bagian tata usaha, tapi Direktorat Kinerja. Nah, ketika UNOR-nya tidak tepat, Bapak Ibu, niscaya kita akan sulit nanti menyusun SKP, karena induk SKP kita akan diarahkan ke Subak TU gitu, seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi ini ketidaksesuaian, Bapak Ibu bisa edit profile atau bisa menghubungi admin aplikasi. Kalau edit profile sendiri sebetulnya bisa, tapi sifatnya sederhana, sementara Bapak Ibu. Jadi saya sekarang saya edit profile, jadi kembali Direktorat Kinerja. Nanti ketika ada synchronize lagi, kembali lagi jadi Subak TU. Nah, sehingga sebaiknya ketika ada ketidaksesuaian mungkin kontak admin kinerjanya. Nah, setelah kita mengecek, lalu sudah oke semua datanya. Nah, saya mau menyusun nih SKP. Lalu saya susun dulu periode. Karena ya langkah awal dalam menyusun SKP adalah periode dulu. Nah, saya set 2 Januari sampai 31 Desember. Ternyata tidak bisa karena data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Nah, usut punya usut, eselon 2 saya atau pejabat penilai kinerja saya belum menyusun SKP. Nah, sehingga direktur saya harus menyusun dulu SKP di aplikasi ya. Oke. Nah, apabila SKP-nya sudah dibuat, Bapak Ibu sekalian, maka barulah kita bisa menyusun periode SKP seperti ini ya. Jadi kita susun periode 1 Januari misalnya 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan pendekatan yang saya ambil kuantitatif. Nah, kenapa kuantitatif? Karena jujur karena kami masih cukup familiar dengan SKP Permenpan 8 ya. Yang pertama itu ya familiarity. Yang kedua, SKP yang pendekatan kuantitatif ini memudahkan atasan atau memudahkan pejabat penilai kinerja kita untuk melakukan pemantauan kinerja. Kenapa? Karena SKP kuantitatif ini targetnya jelas ya Bapak Ibu, targetnya jelas, konkret ya, ditulis berapa persen, berapa dokumen, berapa laporan, seperti itu. Nah, jadi ketika targetnya sangat jelas, konkret, maka mudah bagi pimpinan untuk berarti harusnya nanti dia di bulan pertama capaiannya sekian persen, nanti di bulan kedua capaiannya sekian persen, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi kelebihan SKP kuantitatif itu adalah
demikian. Namun apakah yang kualitatif tidak boleh dipakai? Nah, tentunya pendekatan kualitatif juga boleh saja dipakai, namun kita lihat dulu sifat pekerjaannya. Nah, untuk SKP kualitatif ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang bidang pekerjaannya sangat dinamis. Jadi dinamis itu dari segi target sulit dipatok ya. Jadi targetnya itu sangat dinamis sekali gitu. Jadi kadang banyak, kadang sedikit, dan itu memang di luar kontrol. Biasanya yang targetnya dinamis ini pekerja lapangan yang memang targetnya ya tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Seperti rekan-rekan kita di instansi daerah, Satpol PP, pemadam kebakaran, kemudian juga nakes. Nah, itu diperbolehkan untuk menyusun SKP kualitatif. Meski demikian, kita-kita pun ya kami atau pegawai yang memang bekerja di belakang meja pun bisa menggunakan aplikasi kualitatif atau model kualitatif. Namun tentunya diperlukan kejelian dari pejabat penilai kinerja untuk melakukan pemantauan ketika SKP-nya bersifat kualitatif ya. Jadi SKP kualitatif itu SKP yang sifatnya naratif ya. Jadi tidak ada targetnya tidak dicantumkan secara konkret begitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada status. Nah, status ini menandakan apakah SKP kita bentuknya masih draft atau masih pengajuan atau sudah disetujui gitu ya. Nah, ketika SKP sudah disetujui, maka kita bisa langsung membuat SKP, menyusun SKP. Tapi kalau misalnya masih draft, ya belum, berarti ya belum bisa dieksekusi. Nah, kenapa SKP kita masih statusnya draft gitu ya? Berarti Bapak Ibu belum mengajukan SKP. Atau semisal status SKP-nya masih pengajuan, ya saya kemarin udah ngajuin kok statusnya pengajuan, tapi kok hari ini berubah jadi draft gitu ya. Nah, berarti atasan Bapak dan Ibu sekalian sudah menelaah format SKP-nya dan menemukan banyak ada yang kurang nih, ada yang harus diperbaiki. Nah, berarti kalau misalnya status SKP-nya tadinya pengajuan turun menjadi draft, berarti ada yang harus diperbaiki. Nah, itu nanti bisa dicek dan ada catatan dari atasan. Pun misalnya nih Bapak Ibu sudah menyusun SKP nih Bapak Ibu, sudah disetujui. Nah, tiba-tiba di tengah jalan Bapak Ibu mendapatkan tugas ya, mendapatkan rencana hasil kerja yang baru. Misalnya tolong Bapak menjadi PLT, ini surat tugasnya. Nah, itu bisa juga nanti dikembalikan dari status persetujuan ini dikembalikan lagi jadi draft. Nanti di SKP definitifnya ditambahkan tugas sebagai PLT. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menjadi PLT, nah otomatis selain SKP definitif, Bapak Ibu juga perlu menyusun satu SKP lagi sebagai PLT. Kenapa? Karena di bagian atau unit kerja di mana Bapak Ibu menjadi PLT, di sana juga butuh SKP pimpinan yang nanti di cascade. Dan mereka juga butuh pimpinan yang akan memeriksa atau memberikan penilaian kinerja atas hasil kerja mereka. Jadi mau tidak mau SKP-nya dibuat dua demikian ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah tadi kita katakanlah sudah mendapatkan SKP yang sudah disetujui. Nah, langkah selanjutnya adalah tambah SKP. Ini tinggal diklik ya Bapak Ibu, klik tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pastikan lagi honornya sudah tepat, atasannya sudah oke, kemudian juga atasan pejabat penilai kinerjanya sudah oke. Nah, di sini sudah diingatkan nih oleh aplikasi, cek terlebih dahulu data honor dan atasan sebelum membuat SKP. Jika terdapat kesalahan, bisa dilakukan perubahan pada menu profile. Jadi kita bisa kembali lagi ke profile seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita edit atasan. Nah, tapi kadang-kadang sifatnya sementara ya. Ketika nanti sinkronis balik lagi gitu kalau salah ya. Jadi lebih afdol ketika ada kesalahan, cek di profile, perbaiki, lalu kita hubungi admin kinerjanya. Nah, selanjutnya kita set periode awal ya, bisa tanggal 1 Januari, bisa tanggal 2 Januari,
boleh silahkan, dan periode akhir misalnya 31 Desember tahun sekian. Nah, ini adalah pendekatan ya Bapak Ibu, pendekatan dia bisa pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Oke, lalu nah selanjutnya ya setelah kita mengeset periode penilaian di sini ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke mode SKP. Ini sudah otomatis terisi data-datanya. Nah, selanjutnya tambah RHK. Nah, di sini ada tambah RHK, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Berarti di sini nanti kalau diklik akan muncul rencana hasil kerja dari Direktur Kinerja ASN. Kemudian jenis RHK-nya dan rencana hasil kerjanya ini nanti kita ketikkan nih Bapak Ibu. Apa rencana hasil kerjanya? Nah, contohnya misalkan saya mau menambahkan rencana hasil kerja direktur, ya. Jadi kita pilih nih mana yang memang kita intervensi dari rencana hasil kerja direktur. Kemudian kita pilih jenis RHK-nya utama atau tambahan, ya. Jadi rencana hasil kerja utama ini adalah kalau di Permenpan 6 definisinya adalah rencana hasil kerja yang prioritasnya tinggi. Sementara untuk yang tambahan, ini adalah rencana hasil kerja yang level prioritasnya rendah. Nah, tolok ukur tinggi rendahnya itu bagaimana? Nah, ini dikembalikan lagi kepada pejabat penilai kinerja kita. Nah, untuk tugas-tugas seperti menjadi PLT, nah itu di Permenpan 6 langsung di state kalau PLT itu adalah utama, prioritas tinggi. Nah, Bu, bagaimana kalau pegawai itu diberikan tugas sebagai PPATK atau bendahara, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu masuk ke utama juga, karena tentunya prioritas tinggi kan ya Bapak Ibu. Tugas-tugas sebagai bendahara, PPATK, kalau itu tidak dilakukan, maka akan menyebabkan kemandegan, gitu ya, menyebabkan kemandegan di organisasi itu. Nah, terus Bu, kalau misalnya jadi ketua RB itu utama atau tambahan? Nah, coba prioritas tinggi atau rendah kalau seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sudah bisa melihat ya kalau RB mah pasti tinggi ya, prioritasnya tinggi, berarti utama seperti itu. Bu, kalau saya jadi ketua tim ulang tahun BKN misalnya, itu ditugasin juga Bu, ada surat tugasnya misalnya. Nah, itu prioritas tinggi apa rendah gitu ya. Nah, kalau saya sih melihatnya prioritas rendah. Kenapa? Karena tidak langsung menyokong capaian organisasi ya. Termasuk semisal ketika kita mengikuti kepengurusan asosiasi profesi, kemudian juga mengikuti kegiatan pengembangan diri, mengikuti diklat, short course dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dikategorikan tambahan juga ya, Bapak Ibu. Oke, Bu, kalau korpri ya berarti ya korpri ya tambahan gitu ya. Tapi kalau misalnya atasannya kekeh menjadikan itu utama, ya silahkan. Hanya saja untuk rencana hasil kerja tambahan itu nanti tidak di rating ya, Bapak Ibu. Yang di rating hanya yang utama. Jadi mungkin perlu wise juga ya untuk menambahkan rencana hasil kerja tambahan. Karena nanti yang di rating, yang diberikan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi itu hanya RHK utama. Nah, kemudian rencana hasil kerjanya baru kita isikan. Nah, kalau ini memang free text. Ini bisa kita masukkan dari mana? Dari matriks peran hasil yang sudah disusun sebelumnya. Jadi dari format Excel ya. Nah, Bu, wordingnya gimana sih Bu? Kata-kata untuk mengisi rencana hasil kerja ini bagaimana gitu ya? Nah, untuk level JPT atau pejabat pimpinan tinggi, kemudian pimpinan unit kerja mandiri, ya. Jadi pimpinan unit kerja mandiri itu berdasarkan regulasi ada 3 kriteria. Yang pertama, pimpinan unit kerja mandiri ini adalah memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memiliki kewenangan untuk mengelola SDM. Jadi misalnya saya mau berangkatkan bawahan saya diklat gitu ya, nggak perlu melalui Biro SDM dulu, misalnya, jadi bisa langsung aja gitu ya. Kemudian yang ketiga memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN ya, barang
milik negara gitu ya. Jadi tidak perlu melalui biro umum tapi sudah bisa langsung dikelola sendiri. Nah, ketika 3 kriteria ini sudah dimiliki, maka yang bersangkutan sudah masuk kriteria sebagai pejabat pimpinan unit kerja mandiri. Nah, pimpinan unit kerja mandiri ini SKP-nya sama ya dengan JPT. Jadi SKP-nya satu format dan wording-nya juga sama. Nah, wording-nya itu dalam arti dia mengkopas plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Ya, nah jadi kopas plek-ketiplek dari perjanjian kinerja itu langsung ke sini. Nah, kopasnya itu seperti apa? Nah, agak sedikit beda dengan JA dan JF, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa beda? Jadi, untuk pejabat pimpinan unit kerja mandiri dan JPT, karena kopas dari perjanjian kinerja, maka pasti bahasa rencana hasil kerjanya beda. Jadi, bahasanya bahasa yang sifatnya kualitatif dan abstrak ya. Jadi, misalnya tersusunnya, terwujudnya, terselenggaranya. Nah, itu biasanya bahasa atau wording bagi pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Nah, sementara untuk pejabat fungsional dan administrasi, rumus bahasa rencana hasil kerja, biasanya saya menyampaikan rumus bahasa Indomie gitu ya. Jadi Indomie itu Indomie yang sudah jadi, yang sudah tersaji dan siap untuk disantap. Nah, dari semangkok Indomie kita sudah tidak melihat lagi proses dalam pembuatan Indomie itu gitu ya. Entah itu memasak Indomie, entah itu menyiapkan bahan-bahan Indomie, memvalidasi keaslian Indomie dan seterusnya. Jadi, bahasanya itu yang pertama kita sebutkan dulu objeknya ya atau produk atau hasil kerja kita. Nah, dalam hal ini produk dari hasil kerja saya adalah instrumen pengukuran efektivitas pembinaan. Ya, jadi ini produk saya. Tapi saya nggak usah nyebutin menyusun instrumen, tidak. Ya, si menyusunnya saya geser ke belakang, gitu ya. Jadi rumusnya yang pertama adalah produk jadi plus value atau standar atau ekspektasi yang diinginkan oleh pimpinan kita terhadap produk jadi kita, gitu ya. Jadi kalau saya hanya menulis instrumen pengukuran efektivitas pembinaan, titik, udah aja gitu ya. Nah, nanti tapi instrumennya yang seperti apa gitu ya. Ya pimpinan maunya instrumen yang tersusun secara lengkap, valid dan reliable. Berarti sudah ada uji validitasnya, sudah ada uji reliabilitasnya dan seterusnya. Nah, jadi ini ditambahkan supaya apa? Supaya instrumen yang saya buat itu tidak asal-asalan, supaya tidak asal jadi gitu ya. Jadi ditambahkan ekspektasi atau value ya, value yang ingin dimunculkan terhadap atau dari objek kerja atau produk jadi yang sudah kita hasilkan. Begitu, Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya mohon maaf sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah, berarti yang pertama adalah bahasa atau produk hasil kerjanya, baru yang kedua adalah standar atau value atau ekspektasi yang diharapkan dari rencana hasil kerja kita. Ya, nah ini adalah bahasa atau wording bagi pejabat fungsional atau pejabat administrasi dan juga pelaksana. Nah, namun pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, rencana hasil kerjanya plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Jadi bahasanya bahasa tersusunnya, terselenggaranya, terwujudnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, apabila ini sudah selesai, sudah oke, tinggal diklik oke. Nah, di sini ada catatan. Nah, terdapat 2 jenis klasifikasi rencana hasil kerja. Yang pertama adalah RHK organisasi, dan yang kedua adalah RHK individu. Nah, rencana hasil kerja organisasi sederhananya adalah ketika Bapak Ibu menerima rencana hasil kerja dari atasan, plus Bapak Ibu juga punya anggota tim di bawahnya, yang mana anggota tim ini harus kita cascade ya. Jadi
rencana hasil kerja organisasi ini harus kita turunkan lagi ke anggota tim di bawahnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu namanya adalah rencana hasil kerja organisasi. Berarti posisi Bapak Ibu adalah sebagai ketua tim, karena punya anggota di bawah yang harus
Bye.